masih tentunya simpang siur nih mengenai pelonggaran PSBB. Betul. Sehingga walaupun juga mungkin kalau sudah diumumkan sudah ada kejelasan, kita pun tentunya juga masih harus mengikuti berbagai protokol kesehatan, termasuk juga ketika kita mau pergi keluar kota atau menerima orang-orang yang masuk nih ke dalam kota atau ke Jakarta ini, ya kan Mbak? Betul. Nah, jadi salah satu syaratnya adalah harus punya SIKM, surat izin keluar masuk. Cuma pengurusannya ternyata bukan berarti begitu kita urus terus kita langsung dapat loh Vi. Karena ada juga pengurusan yang memang ditolak. Nah, biar lebih jelas pagi ini kita akan ngobrol dengan Kepala Seksi Penyuluhan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Humas PTSP Pemprov DKI Jakarta, Mas Aldi. Selamat pagi Mas Aldi. Selamat pagi Bayu, selamat pagi Isti, selamat pagi. Pagi Mas Aldi, kita tuh penasaran banget mengenai SIKM, surat izin keluar masuk. Kalau buat aku sih sebenarnya udah gak sabar nih pengen pergi ke Bandung. Tapi kamu pakai SIKM gak sih kalau orang-orang kayak aku gitu? Nah itu dia, siapa aja tuh yang harus punya SIKM sebenarnya? Iya Mbak Isti, Mas Bayu, sebelumnya saya sampaikan yang harus dipahami oleh masyarakat adalah bahwa setiap orang dilarang untuk bepergian melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta. Karena kita sama-sama sedang berusaha untuk menekan kasus COVID-19 ini di Jakarta dan di Indonesia gitu, Mas Bayu dan Mbak Isti. Lalu ada pengecualian atau dispensasi yang diberikan untuk orang yang tidak dilarang untuk keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta. Nah, salah satunya adalah orang yang memiliki SIKM. Lalu siapakah dia yang memiliki SIKM tersebut? Yaitu orang yang melakukan perjalanan karena bekerja atau tugasnya itu berada di sebelah sektor yang diizinkan. Pertama itu. Lalu yang kedua juga karena keperluan yang mendesak. Keperluan mendesak itu adalah dia keluarga intinya meninggal dunia atau keluarga intinya sakit keras. Begitu. Oke. Nah, untuk pengurusannya sendiri gimana dan di mana tempat ngurusnya tuh, Mas Aldi? Iya, pengurusan dari SIKM, perizinan SIKM ini dilakukan secara daring, Mas Bayu. Oh, I see. Jadi pemohon itu membuka website corona.jakarta.go.id. Lalu setelah dia membuka website tersebut, dia pelajari terlebih dahulu. Oke. SIKM itu seperti apa? Tadi seperti Mbak Isi bilang, waduh mau ke Bandung. Wah, kalau nggak ada dari sebelah sektor atau tidak ada keperluan yang mendesak, yang tadi saya sampaikan ya sebaiknya jangan. Karena udah pasti perizinan SIKM itu pasti kami tolak. Jadi memang ada persyaratan yang harus dipenuhin. Ketentuan utamanya adalah yaitu tadi, semua orang itu saat ini sedang dilarang untuk keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Kalau saya udah punya SIKM nih Mas Aldi, udah bisa tuh ya mau keluar kota naik pesawat, kendaraan umum atau kendaraan pribadi keluar masuk Jakarta? Iya, jadi kalau misalnya tadi Mas Bayu, kan Mas Bayu ini bekerja di bidang komunikasi sebagai seorang penyiar. Nah itu salah satu bagian yang memang sektor yang diizinkan untuk media ya boleh keluar bepergian keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta. Tapi tujuannya memang karena tugas dari media itu sendiri. Kalau cuma mau jalan-jalan ya udah pasti kami tolak seperti itu Mas Bayu. Kalau saya tugas dari media tapi bawa anak dan istri gitu boleh nggak Mas? Tergantung apakah di surat tugasnya pimpinannya menyebutkan hal seperti itu. Tidak mungkin gitu. Iya sih, nggak dikasih juga. Apa kepentingannya? Ada persyaratannya. Iya benar-benar. Ada surat dari pimpinan perusahaannya. Nah, ketika Mas Bayu memiliki SIKM dan ingin melakukan perjalanan laut, udara, itu tadi, maka Mas Bayu harus memperhatikan juga persyaratan yang dilakukan atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas-otoritas tersebut gitu. Otoritas udara itu memiliki ketentuan tersendiri. Misalnya selain SIKM ada apa nih? Ada hasil tes, apa? Kita sebaiknya ditanyakan ke otoritas itu, baca dulu itu seperti apa, kemudian setelah itu download dulu semua format-format persyaratannya. Nah setelah di-download, diisi, nah pada saat kita klik ajukan izin, urus izin SIKM, kita klik, maka kita udah tahu nih apa aja yang mau kita isi. Nah itu akan mempercepat proses perizinan tersebut. Lalu pertanyaan tadi Mbak Isi, masa berlaku? Ada masa berlakunya nggak gitu ya? Ada masa berlakunya nggak? Nah masa berlaku SIKM ini itu SIKM itu ada dua jenis, Mbak Isi. Pertama, perjalanan yang bersifatnya berulang, lalu ada perjalanan sekali jalan. Nah, perjalanan berulang ini seperti apa contohnya? Misalnya kayak Mbak Isi nih, Mbak Isi kan bekerja di media, di sektor komunikasi, yang termasuk yang diizinkan gitu. Nah, Mbak Isi misal rumahnya di Karawang.
Tapi Mbak itu harus bolak-balik kan dari Karawang ke studio ke Jakarta. Nah itu dilakukan setiap hari, maka itu namanya perizinan SIKM berulang. Tapi kalau misalnya Mas Bayu nih ditugasin kayak tadi ditugasin ke luar kota, saya ditugasin ke Medan. Kapan? Tanggal berapa ditugasinnya? Lalu kapan lagi pulangnya? Ntar Mas Bayu yang isi, itu namanya perjalanan sekali jalan. Ada biayanya nggak untuk SIKM? Oh iya, perizinan SIKM ini gratis Mas Bayu. I see, oke. Siap, kalau begitu. Siap. Terima kasih banyak informasinya Pak Aldi. Bayu Oktara dan Ivi Batuta siaran dari rumah. Kiss in the morning.